Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan penuh pujian dan penyembahan. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk untuk perenungan firman Tuhan hari ini, mari saya ajak kita untuk satukan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kami rasakan hari ini. Kami percaya kalau saat ini kami akan merayakan Jumat Agung. Kami akan datang beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga, umat-umat Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk lebih lagi dapat memperingati kematian Tuhan Yesus yang memberikan kami kemenangan, pemulihan, bahkan keselamatan yang penuh. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menggenapi firman-Mu di dalam kami. Ya Bapa, sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, urapi setiap kami menjadi murid yang dengar-dengaran akan Engkau. Kami memperhatikan firman Tuhan dengan seksama, dan kami rindu firman-Mu boleh mendrive hidup kami. Firman-Mu tinggal di dalam kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Melangkah dengan Iman. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeremia 32 ayat 1 sampai dengan 9. Mari saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita. Yeremia 32 ayat 1 sampai 9. Pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu, tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Zedekia, Raja Yehuda, telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat?" Beginilah firman Tuhan, "Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya. Zedekia, Raja Yehuda, tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Zedekia akan dibawanya ke Babel dan sanalah ia akan tinggal, sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim, kamu tidak akan beruntung." Berkatalah Yeremia, "Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sesungguhnya Hanamel Raja Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya." Kemudian sesuai dengan firman Tuhan datanglah Hanamel, raja anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, "Belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan." Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dan dari Hanamel anak pamanku dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kita sudah membaca firman Tuhan hari ini
bagaimana Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk membeli tanah ataupun ladang saudaranya. Karena Yeremia lah yang memiliki hak tebus untuk memilikinya. Saudara-saudaraku, saya rasa kita tidak kebetulan untuk melihat bagaimana Hanamel datang kepada Yeremia dan meminta Yeremia untuk membelinya, dan melainkan Tuhan sendiri yang menggerakkannya untuk datang kepada Yeremia. Melalui pembelajaran firman Tuhan, kita boleh melihat bagaimana apa yang Tuhan firmankan ternyata benar-benar terjadi. Hanamel, anak paman Yeremia, datang kepada Yeremia dan meminta untuk membelinya. Saudara-saudaraku, kerajaan Yehuda mungkin tidak bisa menang melawan kerajaan Babel, dan daripada rugi tidak mendapatkan apa-apa, lebih baik tanah tersebut dijual. Demikian mungkin pikiran daripada Hanamel. Saudara-saudaraku, Hanamel mungkin mencari keuntungan dalam kondisi tersebut. Secara logis kita boleh berpikir demikian. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Karena Yeremia mendapatkan perintah dari Tuhan, maka Yeremia pun membeli tanah tersebut seharga 17 sikal perak. Saudaraku, Yeremia sebagai hamba Tuhan dan penyambung lidah Tuhan tentu harus konsisten dengan firman Tuhan yang disampaikannya. Ketika ia menyampaikan firman Tuhan bahwa suatu saat nanti bangsa Yehuda akan kembali dari pembuangan, maka ia juga harus berani untuk melangkah. Tentu uang 17 sikal perak pada saat itu sangat berharga bagi Yeremia. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, maka Yeremia tetap taat dan tetap melakukan bagiannya untuk membeli tanah tersebut. Saudara-saudaraku, Yeremia tetap taat dan berani melangkah dengan iman untuk membeli tanah tersebut karena ia percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan bangsa Yehuda kembali ke tanah airnya suatu saat nanti. Sama seperti Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk menggenapi firman Tuhan yang sudah dinyatakan. Ia boleh menyerahkan nyawanya, dan secara kasat mata mungkin manusia ataupun orang-orang bisa menilai bahwa hal ini adalah kekalahan. Dan memang inilah yang diinginkan oleh iblis. Menyatakan saat Tuhan mati maka segala sesuatu telah selesai. Namun saudaraku, apa yang terjadi ketika ketaatan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyerahkan nyawanya? Maka kita melihat ada keselamatan, ada pengampunan, penebusan yang Tuhan kerjakan, bahkan kemenangan. Dan ketika ketaatannya sungguh-sungguh teruji, maka terjadilah yang namanya Paskah. Hari ketiga Tuhan bangkit kembali. Demikian juga saudara-saudaraku bagi kita semua. Mungkin di antara kita banyak yang berpikir bahwa kita terserah ataupun pasrah saja, semuanya sesuai rencana Tuhan. Memang tidak salah bersikap demikian. Tetapi jika kita perhatikan setiap firman Tuhan, Tuhan tidak mau anak-anaknya hanya berada dalam posisi yang pasif dan pasrah saja. Tetapi Tuhan sendiri menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Yeremia untuk bertindak dan melangkah dengan iman. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Mungkin saat ini ada firman Tuhan ataupun di mana Tuhan sedang berbicara kepada kita untuk berani melangkah dengan iman. Iman pun tidak hanya cukup dengan perkataan, tetapi dilakukan dengan perbuatan, yaitu tindakan nyata. Kita harus bertindak dan melangkah dengan iman, berjalan dalam janji Tuhan, sekalipun keadaannya berbeda dengan apa yang kita lihat. Janji Tuhan pasti digenapi bila kita percaya dan bertindak. Satu hal yang pasti, jika kita berjalan bersama Tuhan,
kita tidak perlu takut dan khawatir. Mari kita belajar penuh kepada Tuhan yang menjanjikan kepastian akan masa depan yang cerah dan indah, yang Tuhan sendiri sudah rancangkan khusus bagi setiap kita. Nah, saudaraku, di hari-hari yang terakhir ini, marilah kita kembali perbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang memegang kendali hidup kita, dan biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita berada sepenuhnya di tangan Sang Pemilik hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini, dan saat ini kita sedang merayakan Jumat Agung. Mari kita flashback lagi masa lalu kita, begitu banyak hal-hal yang kita tidak taat kepada firman Tuhan, suara Tuhan yang ada di dalam hati nurani kita ketika Ia berbicara. Mari kita minta ampun kepada Tuhan atas apa yang kita sudah perbuat. Biarlah kita melangkah dengan iman ke depannya, sehingga kita boleh menerima janji yang Tuhan sudah nyatakan. Mari satukan hati saudara-saudaraku dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang hebat. Engkau sudah mati bagi kami, bahkan Engkau merelakan nyawa-Mu bagi kami, dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menggantikan maut jadi hidup, dosa menjadi berkat. Engkau memberikan kami kepastian hidup saat kami berjalan bersama dengan Engkau. Biarlah pengampunan-Mu turun atas kami. Setiap hal-hal yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami. Kami rindu menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami ya Bapa, agar kami memiliki hati yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan nyawa kami sekalipun, mampukan kami untuk tetap mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat merayakan Jumat Agung. Have a great day and God bless you all.